Parah, pakai gede. Kepanikan melanda saat api berkobar di sebuah mal di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banjir bandang mengakibatkan sejumlah jalan dan bangunan di Aceh Tenggara rusak. Kericuhan mewarnai unjuk rasa menolak pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Seorang asisten rumah tangga nekat membuang jasad bayi ke dalam kloset di sebuah apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Halo, selamat pagi. Saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama, senang sekali dapat menemani Anda pagi ini dalam Fokus Pagi edisi Jumat 4 Oktober 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita ikuti pemirsa Fokus Pagi selengkapnya. Di informasi yang pertama, kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Jumat dini hari. Api yang berkobar hebat dan kepulan asap tebal memaksa para penghuni hotel mengevakuasi diri lantaran letak hotel berdekatan dengan mal. Parah, pakai gede. Api berkobar hebat di dalam sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat dini hari, seperti tampak dalam rekaman video amatir warga. Kepulan asap tebal juga menyelimuti seluruh gedung. Bahkan para penghuni hotel harus mengevakuasi diri lantaran tempat mereka menginap menyatu dengan mal. Mereka kemudian berkumpul di parkiran berikut dengan barang bawaannya. Untuk menjinakkan si jago merah, selain kerahkan mobil damkar, petugas juga menurunkan mobil penyedot asap. Kebakaran terjadi di lantai 5 yang juga merupakan tempat makan dan minum. Keadaan situasi di lantai 5. Ya, satu kali. Lagi nginep di hotel, lantai 9. Lantai 9, akhirnya keluar bang ya? Ya, Tadi gimana bang? Instruksi dari pihak hotel sendiri bang? Ya tadinya kan belum ada instruksi, masih stay aja, tapi nggak apa-apa kalau mau evakuasi aja katanya. Asap apa gimana? Diinfokan apa bang? Asap di lorong udah kelihatan asap. Ini diketahui penyebab dan awal api dalam peristiwa tersebut sebab masih dalam penyelidikan aparat. Arokas Pandi melaporkan dari Jakarta. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rumah warga dilalap api. Sementara di kawasan Sawah Besar, Jakarta, 3 rumah warga terbakar, 12 unit mobil damkar dikerahkan guna mencegah api meluas. Ya Allah, kebakaran depan rumah. Warga berupaya memadamkan ambruk si jago merah yang membakar 3 rumah di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat hari Kamis. Petugas pemadam yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 12 mobil damkar. Kobaran api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Menurut warga, sempat terdengar suara ledakan keras sebelum api membesar. Diduga kebakaran dipicu tabung LPG bocor di salah satu rumah warga. Langsung nyamber aja gitu, langsung tiba-tiba gede. Iya. Gak ada ledakan atau apa bu? Tadi ada sih punya ledakan kayak LPG apa gitu kayaknya sih. Kebakaran juga melanda 3 rumah di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sempitnya akses menuju lokasi sempat menjadi kendala proses pemadaman. Warga terpaksa menjinakkan api dengan alat seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah seorang penghuni rumah yang tak sadarkan diri dievakuasi petugas ke rumah sakit. Kejadiannya karena berdasarkan informasi terakhir karena konsleting listrik. Tadi sekitar pukul 4:30 sore. Itu ada korban jiwa atau gimana sih Pak? Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Kini penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi. Akibat insiden ini, 3 keluarga terdiri dari 13 orang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke rumah kerabat. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu diduga alami korsleting, sebuah minibus terbakar di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis malam. Saat minibus menepi di bahu jalan, tiba-tiba muncul asap disertai api dari kabin kendaraan.
mobil kebakaran mobil. Panas itu apa? Si Jago Merah membakar sebuah minibus di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis malam. Petugas damkar tak bisa menyelamatkan kendaraan karena api dengan cepat membakar seluruh bagian kendaraan. Musibah terjadi saat mobil yang dikemudikan Solihin, warga Tebet Timur, Jakarta Selatan, melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Saat memasuki kilometer 91, kendaraan mengalami mati lampu. Sopir menepi di bahu jalan. Tiba-tiba keluar asap disertai api dari bagian kabin kendaraan. Sopir beserta 2 orang penumpang langsung keluar menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara Aceh selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir bandang. Ya, banjir bandang pun menerjang sejumlah kawasan di Kecamatan Semadam hingga melumpuhkan kegiatan warga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Banjir bandang yang menghantam desa Pasir Puntung dan Kampung Baru membuat warga histeris dan ketakutan. Arus air yang drastis bercampur lumpur menggerus permukiman di 2 kawasan ini berdampak pada lumpuhnya kegiatan warga lantaran akses jalan tertutup bongkahan batu dan gelondongan kayu. Bahkan luapan air sungai juga merendam jalan nasional hingga menghambat arus lalu lintas. Setelah sholat Isya, hujan sangat lebat, jadi erosi turun dan jembatan kita yang ada di sini tertutup ya. 2 alat berat diturunkan pihak BPBD Aceh Tenggara untuk menyingkirkan puing-puing dan material kayu hingga kendaraan kembali melintasi jalan nasional tersebut. Selanjutnya besok dengan P2DN sudah akan nanti membersihkan daripada lumpur-lumpur yang ada, nanti dibantu juga dari BPBD mobil damkar untuk membersihkan jalan di sekitaran Pasar Puntung. Kondisi hari ini masih dalam pendataan. Dalam hal ini mungkin besok sudah bisa kita rilis ya, terkait daripada mungkin ada kerusakan daripada rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat. Sebagian warga yang trauma mengungsi dan bertahan di tempat yang aman. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak BPBD mengimbau warga untuk waspada karena curah hujan masih tinggi. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Tenggara, Aceh. Kita ke informasi selanjutnya. Ketegangan terjadi saat petugas TNI, Polri, dan pihak PLN diadang ratusan warga Pocoleo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Warga menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Saling dorong terjadi antara warga dan petugas gabungan dari TNI Polri serta PLN di Kampung Pocoleo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis. Warga mengadang petugas saat akan mengidentifikasi dan mendata lokasi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Ulumbu unit 5 dan 6 serta akses menuju lokasi. Akibat kejadian ini seorang warga pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. 4 warga dan seorang jurnalis sempat ditahan petugas kepolisian, namun saat ini telah dipulangkan. Warga berharap Pemkab Manggarai dan PLN menghentikan rencana perluasan PLTPB Ulumbu karena diduga akan mengancam permukiman hingga perkebunan warga. Seorang pria tewas dan 4 orang lainnya luka-luka setelah dianiaya sekelompok orang di Penjaringan, Jakarta Utara. Teman-teman korban yang tidak terima kemudian mendatangi lokasi kejadian dan terjadi keonaran. Sekelompok orang berbuat onar di Jalan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis dini hari. Mereka tidak terima karena seorang teman mereka tewas setelah terlibat keributan di tempat tersebut. Beberapa rumah warga sempat menjadi pelampiasan emosi massa. Akibatnya, sejumlah orang yang ketakutan mengungsi ke tempat lain. Pasca kejadian, polisi bersama warga kemudian melakukan penjagaan di kawasan lokasi kejadian agar warga dapat kembali melakukan aktivitas secara normal. Untuk menjaga kondisivitas situasi, kita memang menempatkan personil untuk melaksanakan penjagaan, patroli, dan juga bergabung dengan warga untuk sama-sama menjaga kondusivitas. Polisi masih menyelidiki penyebab keributan, termasuk dugaan mengenai permasalahan kepemilikan sepeda motor. Seorang pria yang diduga terlibat keributan sudah diamankan polisi dan tengah diperiksa.
Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang guru di Tanjung Priok, Jakarta Utara tewas terlindas bus Transjakarta saat hendak berangkat mengajar. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat diduga gagal menyalip, seorang pengendara motor tewas terlindas truk. Payunan bumi, jenteng. Tubuh pengendara motor tergeletak tak bernyawa di Jalan IR Haji Juanda, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Pria yang belum diketahui identitasnya itu seketika tewas terlindas truk tronton. Tabrakan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah yang sama. Namun, pengendara motor hilang kendali saat hendak mendahului kendaraan di depannya hingga korban jatuh terlindas truk dan tewas di tempat. Dia itu nyalip apa? Nyalip. Dari arah? Bersamaan. Dari kanan atau kiri nyalipnya? Dari kanan. Oh, nyalipnya kanan, bener ya nyalip gitu. Satu arah. Ya, satu arah. Satu arah. Di Tanjung Priok, Jakarta, seorang guru olahraga tewas terlindas bus Transjakarta saat hendak mengajar ke sekolah Kamis pagi. Diduga korban terjatuh setelah kendaraannya tergelincir saat melintasi jalan berpasir. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, truk berbuatan jeruk menabrak dua pemotor Kamis sore. Diduga saat hendak menyalip, truk yang melaju dari arah Blora menuju Purwodadi itu menabrak korban yang berada di jalur berlawanan. Ini singkat saja kronologi, mobil dari KBM dari arah timur berjalan ke arah barat di jalur lawan. Di depannya ada SPM 2 SPM beriringan. Akibat kecelakaan tersebut, pemotor wanita berusia 17 tahun tewas di tempat kejadian. Tim Liputan melaporkan. Dari Jawa Timur, pemirsa, 2 orang pekerja kebersihan di Mojokerto terjebak di dalam sumur sedalam 25 meter saat mereka akan memompa air. Satu di antaranya tewas karena kekurangan oksigen. Petugas damkar bersama relawan berjibaku untuk mengevakuasi korban tewas dari dalam sumur di kawasan Ngarjo, Mojokerto, Jawa Timur. Sumur yang sempit dan minimnya oksigen menyulitkan petugas dan relawan untuk mengeluarkan tubuh korban. Selang 3 jam, akhirnya petugas berhasil mengangkat korban ke permukaan. Korban bersama rekannya terjebak di dalam sumur milik seorang warga saat mereka akan memompa air sumur. Korban meninggal dunia karena tercebur ke dasar sumur, sementara rekan korban mampu bertahan dengan menjejakkan kaki dan tangan di dinding sumur hingga selamat dari maut. Kedalaman sumur sekitar 20 sampai 25 meter dengan diameter kurang lebih 1,5 meter. Tadi alhamdulillah juga teman-teman dari relawan yang masuk ke dalam sumur bergantian sampai 5 kali karena memang gas oksigen yang di bawah sangat tinggi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang asisten rumah tangga nekat membuang bayi di dalam kloset kamar mandi di sebuah apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Jasad bayi ditemukan majikan pelaku karena curiga klosetnya mampat. Diduga akibat malu hamil di luar nikah dan takut ketahuan majikannya, seorang asisten rumah tangga nekat membuang bayinya sendiri di dalam kloset kamar mandi sebuah apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelum dibuang ke kloset, jasad bayi malang ini sempat dibuang pelaku di bawah blower pendingin ruangan selama 2 pekan. Takut menimbulkan bau tak sedap, pelaku akhirnya membuang jasad bayi laki-laki tersebut ke dalam kloset. Penemuan bayi berawal dari kloset rusak yang dikeluhkan pelaku beberapa hari kemudian kepada majikannya. Keluhan ini direspon dengan meminta bantuan pihak pengelola apartemen untuk melakukan pemeriksaan. Majikan pelaku dan pihak pengelola dibuat kaget dengan temuan bayi yang berada di dalam kloset. Nah, selanjutnya oleh pihak kepolisian melakukan cek ke lokasi tersebut. Ternyata benar dilakukan pembongkaran. Ternyata ada bayi yang sudah meninggal. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.
Seorang santri di Aceh Barat Aceh diduga disiram air cabai oleh istri pimpinan sebuah pondok pesantren. Dalam video yang beredar luas, korban merintih kesakitan dan menceburkan diri ke dalam bak mandi. Santri di Aceh Barat Aceh ini menangis kesakitan. Ia bahkan menceburkan diri ke dalam bak kamar mandi karena tubuhnya kepanasan. Diduga santri disiram air cabai oleh istri pimpinan pondok pesantren di wilayah Pantai Cermin. Korban mendapatkan hukuman tidak wajar disiram air cabai hingga digunduli. Diduga karena melanggar larangan merokok di lingkungan pesantren. Usai mendapatkan hukuman, ia lari pulang ke rumahnya untuk meminta pertolongan. Korban ini merupakan salah satu santri di pesantren tersebut atau daya melakukan pelanggaran. Ianya ketahuan merokok sehingga dia diberikan sanksi dengan dicukur rambutnya sehingga botak. Namun setelah diberikan sanksi tersebut, yang kita duga sebagai pelaku ini merupakan istri dari pimpinan daya, memberikan hukuman dengan menyiram air cabai ini. Petugas Polres Aceh Barat telah mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolres untuk dimintai keterangan. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Barat, Aceh. Kita ke informasi lainnya, artis Nikita Mirzani melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan beberapa orang lainnya termasuk kekasih anaknya ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran data pribadi putrinya berinisial LM. Penyebaran data pribadi terjadi saat jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Bersama kuasa hukumnya, artis Nikita Mirzani mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya Kamis siang. Ia melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan beberapa orang lainnya, termasuk kekasih putrinya atas dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi anaknya LM. Penyebaran data pribadi terjadi saat jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Di antaranya soal data pribadi hasil USG milik LM dan tak layak menjadi konsumsi publik karena berdampak pada kondisi mental LM. Ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65, junto pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, Razman mungkin mikirnya saat itu, gua keren nih, bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin, oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini, kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Gitu. Padahal juga termasuk dilaporkan sih. Iya dong. Polda Metro Jaya segera menyelidiki laporan artis Nikita Mirzani tersebut dan dalam waktu dekat pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi hingga terlapor untuk dimintai keterangannya. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Diduga mengedarkan narkoba, seorang pemuda diringkus polisi saat asyik nongkrong di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Kita lanjutkan informasi hari ini pemirsa. Si Jago Merah juga melalap 3 rumah kontrakan di Mampang, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari salah satu dapur rumah yang ditinggal pemiliknya saat sedang memasak. Video amatir warga merekam saat si Jago Merah melalap 3 petak rumah kontrakan di permukiman padat penduduk di Tegal Parang, Mampang, Kamis petang. Diduga api berasal dari dapur salah satu rumah yang ditinggal penghuninya saat sedang memasak.
Petugas pemadam yang mengerahkan 20 unit mobil damkar sempat kesulitan menjinakkan api karena sulitnya akses menuju ke lokasi. Kesulitan sendiri, aksesnya juga sangat sempit itu dari lokasi unit sampai ke TKP itu kita harus menggelar 10 selat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Polisi menangkap seorang nelayan yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Pariaman, Sumatera Barat. Di Jakarta, petugas membekuk pemuda yang kedapatan mengedarkan narkoba di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas reserse narkoba Polsek Johar Baru menangkap seorang pemuda saat tengah asik nongkrong di Jalan Kampung Rawa Sawah, Kamis malam. Pemuda berinisial IH tersebut tak bisa mengelak saat petugas menemukan 2 paket sabu-sabu seberat 15,5 gram di kantong celananya. Polisi kemudian menangkap seorang bandar yang memasok pemuda tersebut di sebuah kamar hotel di kawasan Gunung Sahari. Petugas mendapati belasan paket sabu-sabu seberat hampir 100 gram. Petugas juga mengamankan 2 pengedar lainnya di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, dan Cikini Menteng dengan barang bukti 2 paket sabu-sabu. Polisi masih memburu bandar pemasok sindikat ini yang diduga berasal dari luar negeri. Jadi AR ini sama yang si ini bisa kita kenakan terpenuhnya pasal 114 karena si AR ini dia ada lagi di atasnya yang hingga saat ini masih dalam penyelidikan karena menggunakan alat komunikasi berkode itu luar negeri. Sabu. 1. Sedang 2. 3. Sementara polisi menyergap seorang pria yang merupakan pengedar narkoba di rumahnya di Kelurahan Pasir, Pariaman, Sumatera Barat. Bungkusan plastik, ya, yang sedang kita belum tahu. Dan ternyata isinya ada sebanyak 1, 2. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu siap edar sebanyak 26 paket. Mirisnya, pria 35 tahun itu juga residivis kasus yang sama dan baru 8 bulan bebas dari penjara. Penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah lantaran pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan itu mengedarkan sabu-sabu secara terang-terangan. Berdasarkan hasil lidik dari rekan-rekan di lapangan bahwa yang bersangkutan tersangka tersebut kegiatannya telah meresahkan masyarakat yang ada di seputaran Kota Pariaman, khususnya di daerah wisata Pantai Gandoria. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Polres Asahan, Sumatera Utara mengamankan sejumlah pemuda yang diduga terlibat tawuran yang berujung pembacokan. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, 12 siswa SMK harus menjalani pemeriksaan polisi menyusul adanya penyerangan bersenjata tajam di kawasan Singaparna. Penangkapan sejumlah pelajar SMK berlangsung Kamis sore menyusul adanya penyerangan bersenjata tajam terhadap pelajar lainnya di kawasan Singaparna, Sumedang, Jawa Barat. Polisi meringkus mereka di beberapa tempat berbeda, seperti di alun-alun, indekos, hingga rumah orang tuanya. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam. Kini mereka menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Di Asahan, Sumatera Utara, polisi mengamankan beberapa orang pemuda yang diduga terlibat tawuran yang berakhir dengan pembacokan. Dari penggerebekan di tempat berbeda ini, polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam. Polisi menangkap mereka lantaran teridentifikasi dalam rekaman CCTV menyerang kelompok pemuda lainnya. Di Muna, Sulawesi Tenggara, polisi juga menciduk 15 orang pelajar yang terlibat bentrokan atau tawuran. Pertikaian berlatar belakang saling ejek di media sosial hingga salah satu kelompok tersinggung. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan dan pembinaan serta dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing.
Pemirsa, pengemudi taksi daring yang menjadi korban begal perempuan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara di Kota Tangerang, Banten, komplotan begal menyasar seorang karyawan hingga korban menderita luka tusukan senjata tajam. Komplotan begal berboncengan motor mengintai dan menyasar seorang pemuda di Jalan Perimeter Utara, Tangerang, Banten seperti tampak dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV. Komplotan begal langsung mengadang dan mengancam korban yang sedianya membeli kopi. Mereka merampas gawai usai melukai korban dengan senjata tajam. Petugas Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang tangani kasusnya menciduk 2 orang tersangka. Seorang lagi, dalangnya yang merupakan perempuan, masih dalam pengejaran. Pelaku ini yang masih DPO ini juga kita curigai sebagai dalang atau inisiator untuk melakukan di TKP-TKP yang lain. Tetapi sampai saat ini penyidik masih terus berupaya untuk mencari DPO atas nama C yang kita ketahui seorang perempuan. Sementara seorang pengemudi taksi daring yang menjadi korban begal perempuan kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur akibat luka tusuk senjata tajam di bagian leher dan dada. Meski keadaannya membaik, korban tetap harus menjalani perawatan intensif. Polisi yang menangani kasusnya kini telah menahan dan memeriksa tersangka untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Taufik Saleh dan Arif Purwanto melaporkan dari Tangerang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Seorang pria lansia ditemukan tewas di kandang dengan tubuh terkubur pupuk kotoran kambing. Diduga korban yang dikenal tuan tanah dibunuh tetangganya sendiri yang ingin menguasai hartanya. AMS, seorang pria berusia 41 tahun, ditangkap tugas dan digelandang ke Polres Temanggung, Jawa Tengah pada hari Kamis. Ia diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang pria lansia tetangganya sendiri. Pembunuhan berawal saat pelaku akan mengambil uang korban yang berada di kandang kambing. Namun aksi pelaku diketahui korban. 2 pria terlibat perkelahian. Karena telah berusia lanjut, korban tewas akibat terkena sabetan senjata tajam pelaku. Jasad korban ditimbun pupuk kotoran kambing. Pelaku juga membawa seekor kambing milik korban. Mengambil uang yang ada di korban. Jadi memang motifnya itu, dan beliau tahu sehari-hariannya korban menyimpan uang di mana, tapi pada saat waktu mencari datang ke rumah tidak dapat uang yang dicari. Sehingga yang saya ceritakan tadi, beliau tertangkap istilahnya oleh korban menjadi permainan. Petugas juga mengamankan barang bukti diantaranya cangkul, ponsel, baju, serta uang Rp500.000 milik korban. Pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Penemuan jenazah terjadi di sejumlah tempat di Klaten, Jawa Tengah. Jasad seorang pria ditemukan dalam keadaan sudah membusuk di ruang garasi rumahnya. Sementara Kanal Banjir Barat, Jakarta Barat, jasad seorang pria yang badannya penuh tato ditemukan di antara tumpukan sampah. Sosok mayat pria dengan tubuh penuh tato ditemukan di antara tumpukan sampah di Kanal Banjir Barat, Tambora, Jakarta Barat, Kamis siang. Jasad yang mengenakan pakaian warna hitam itu ditemukan ketika petugas kebersihan tengah membersihkan sampah di kali. Polisi yang memeriksa mendapati ada luka di bagian tubuh yang diduga bekas penganiayaan karena masih ada darahnya. Melihat kondisinya yang sudah membusuk, diduga jenazah itu sudah berada di air lebih dari 1 hari. Untuk mengungkap identitas dan penyebab kematiannya, polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna diautopsi. Mayat ini dia keuruk sampah. Nah, begitu lagi digoyangin sampah, begitu dia angkat sampahnya, tahu ada mayat. Kita taruh lagi, cuman daripada ini itu terangkat. Jadi kita angkat aja langsung, kita angkat langsung, untuk ke truk. Tahu ada mayat, jadi nggak jadi kita tumpuk di sini. Sementara itu, seorang pria pria warga Trunuh, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di garasi rumahnya Kamis siang. Kondisi korban sudah membusuk dan menimbulkan aroma menyengat. Temuan berawal dari kecurigaan warga di sekitar rumah tersebut akan aroma yang tak sedap yang berasal dari rumah korban. Setelah diperiksa, didapati pria yang tinggal sendiri itu sudah tak bernyawa di ruangan garasi rumahnya. Tadi
tadi dari hasil pemeriksaan dari Nagas, dari tim kesehatan, dari Inavis, korban sudah membusuk dan diperkirakan meninggal kurang lebih 3 hari yang lalu karena dari informasi masyarakat hari Senin malam korban masih beraktivitas. Seorang wanita ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dasar jurang yang dalamnya sekitar 15 meter di Ngawi, Jawa Timur. Korban sebelumnya dicari keluarganya karena hilang selama 4 hari. Polisi dibantu sejumlah relawan mengevakuasi jenazah seorang wanita yang jatuh ke jurang berkedalaman sekitar 15 meter di Desa Randusongo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis siang. Karena sulitnya medan berupa tebing terjal serta jalan yang licin, 2 jam kemudian jenazah korban baru dapat dibawa dengan ambulans. Penemuan jasad wanita berusia 77 tahun itu berawal dari warga yang tengah membuang sampah, mencurigai keberadaan jenazah di dasar jurang yang merupakan sungai berbatu. Warga yang sekitar yang di sebelah utara sungai itu kan buang sampah, terus kok ada kayak mayat gitu dan baunya kan sudah menyengat. Terus akhirnya bilang-bilang warga dan warganya heboh dan menghubungi dari warga yang di sini kan ada orang hilang sudah 4 hari dan dicek pihak keluarga dan ternyata itu memang benar keluarganya itu. Polisi yang menyelidiki mendapat konfirmasi dari salah satu warga desa Randusongo yang menyatakan jenazah itu adalah keluarga mereka yang hilang selama 4 hari. Dari 4 hari yang lalu, tepatnya hari Senin, itu meninggalkan rumah. Jadi waktu itu sudah sempat dicari dan kebetulan korban itu usianya sudah tua, sekitar 77 tahun, sehingga sudah agak pikun. Nah, akhirnya diketemukan pada hari ini tadi di dasar sungai. Untuk mencari penyebab kematian, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi guna menjalani autopsi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Satreskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur menahan pimpinan salah satu pondok pesantren di Trenggalek yang diduga mencabuli santriwati hingga hamil dan melahirkan. Tersangka sempat sakit usai ditetapkan menjadi tersangka. 2 hari menjalani perawatan di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek, pimpinan sebuah pondok pesantren di Kampak akhirnya ditahan di Polres Trenggalek hari Kamis. Tersangka akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Ia diduga telah melakukan pencabulan terhadap salah satu santriwati hingga hamil dan melahirkan 2 bulan silam. Kasus ini sempat memancing kemarahan massa yang mendatangi pondok pesantren milik tersangka. Oknum pimpinan Ponpes akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Mulai hari ini tersangka IS itu resmi dilakukan penahanan karena kemarin sempat kita mintai keterangan, kita sudah tetapkan sebagai tersangka, terus kemudian kita mintai keterangan baru hari ini berhasil dimintai keterangan karena sempat yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan. Harga bahan pangan melambung tinggi, warga menyerbu pasar murah yang digelar di sejumlah wilayah. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda bersama Sheila Purnama. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Warga Ambon menyerbu pasar murah yang digelar Kodam 15 Patimura menjelang HUT ke-79 TNI. Sementara itu ratusan ibu rumah tangga antusias mendatangi gerakan pangan murah di Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Inilah antrean mak-mak saat berburu sembako murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan di Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat hari Kamis. Dalam kegiatan kali ini dijual beras, gula, daging, hingga sayuran yang harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Misalnya harga minyak goreng 1 liter dijual Rp14.000, padahal di pasaran dijual Rp18.000. Gerakan pangan murah akan terus digelar pemerintah Kabupaten Bogor guna menstabilkan harga bahan pokok yang kini sedang naik di pasaran. Gerakan pangan murah Pak, soalnya di luar mahal. Mahal? Ya. Di pasaran mahal emang Bu? Mahal banget. Telur aja di luar 27, di sini 23, harusnya 20. Oh gitu. Iya. Gitu. Beras harusnya 50 ini. Ibu sekarang beli telur berapa nih? Beli 2 kilo, kan cuma 2 kilo Pak dapatnya. Oh 2 kilo, oh dibatasi. Nggak boleh lebih. Oh gitu. Dari Bintan Jalan 15 Patimura.
Sementara warga Kota Ambon antusias mendatangi pasar murah yang digelar Kodam 15 Patimura jelang HUT ke-79 TNI untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Warga senang karena harga bahan pokok dijual lebih murah. Seperti telur dijual Rp55.000 per rak, sementara di pasar dijual Rp65.000 per raknya. Kita berkolaborasi dan tentunya juga untuk masalah harga pasti akan lebih murah dibandingkan dengan di tempat lain. Ini wujud bahwasanya TNI peduli dengan masyarakat. Kita ingin sama-sama merasakan bahwasanya juga TNI adalah milik rakyat. Berbagai bahan pokok yang dijual lebih murah ini ikut membantu meringankan beban masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Tim Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Makassar melakukan sidak ke salah satu pabrik olahan ikan tuna di kawasan industri Makassar, Sulawesi Selatan. Inspeksi ini dilakukan setelah petugas menerima laporan adanya zat berbahaya dalam produk olahan ikan. Dengan menggunakan pakaian tertutup, petugas memeriksa proses pembuatan produk olahan ikan tuna di sebuah pabrik di kawasan industri Makassar, Sulawesi Selatan. Selain melihat proses produksi pengolahan ikan tuna yang hendak diekspor, petugas juga langsung mencoba produk tersebut. Dari hasil pemeriksaan, bahan tambahan yang digunakan bukanlah sodium benzoat, melainkan garam dan sodium bikarbonat yang tidak berbahaya dan diperbolehkan sesuai dengan aturan dan standar negara tujuan ekspor. Ya, jadi terkait dengan adanya aduan dari masyarakat mengenai penggunaan bahan kimia berbahaya di PT NNS ini, kami dari Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, itu bersama-sama melakukan kunjungan ke PT NNS ini untuk melihat dan mengkonfirmasi apakah benar ada bahan tambahan pangan yang berbahaya yang digunakan di sini. Jelang pelaksanaan debat Pilkada Jakarta 2024, para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta bertemu dengan warga dan tokoh untuk meminta dukungan. Sementara warga berharap pemimpin Jakarta yang baru dapat memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyerap aspirasi warga sambil menyusuri Sungai Ciliwung di kawasan Balai Kambang, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil akan menata kembali Sungai Ciliwung, termasuk peluang membuka sarana transportasi air di kali yang membelah Jakarta ini. Transportasi sungai itu bukan hal baru, di seluruh dunia juga udah ada kan. Tapi bisa menjadi alternatif, memang sudah pernah dicanangkan sejak dulu ya, sekitar mungkin 20 tahun lalu. Jadi kita lihat kalau ternyata memungkinkan, kita realisasikan. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono Kamis siang belusukan ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan didampingi sang istri. Saat berdialog, sejumlah pedagang melontarkan keluhan mengenai kondisi pasar yang semakin sepi. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana Kamis siang menghadiri diskusi bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas di kawasan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Usai berdiskusi, Kun menyatakan pihaknya tak ingin ada diskriminasi dalam penerimaan informasi karena warga Jakarta memiliki hak yang sama atas akses informasi. Karena itu, Kun melihat perlunya penyediaan layanan internet gratis untuk warga Jakarta. Di dalam kita menggelar ini, itu juga dibutuhkan perangkat-perangkat seperti hardware, perangkat software, bahkan juga bagaimana bisa memberikan literasi digital bagi para warga Jakarta agar bisa menggunakan koneksi ini dengan sebaik mungkin. Kedatangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, Kamis siang di Gedung Majelis Taklim As-Salafi di Jalan Kebonanas Utara 1, Jakarta Timur disambut Habib Hud.
Dalam pertemuan singkat itu, pasangan Pramono Rano menyampaikan untuk meminta doa dan dukungan agar pemilihan Gubernur Jakarta berjalan lancar dan damai. Ya, intinya kita mohon doa, minta didoakan, silaturahmi, dan sekali lagi juga tadi Habib secara terbuka beliau mendoakannya dalam banget, dan mudah-mudahan apa yang menjadi doa beliau itu terkabulkan. Amin. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya dan Bang Dul ya. Ya, itu ya. Selain itu, Pramono Rano juga meminta dukungan kepada warga untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Jakarta yang akan digelar pada 27 November 2024. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pasangan Cagup-Cawagup Jateng nomor urut 2 Ahmad Lufi, Taj Yasin Maimun hadiri khataman Al-Quran dan doa bersama Bunyai atau ulama perempuan dan Nawaning atau putri kiai. Sementara calon gubernur dan Cawagup Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi mengunjungi sejumlah pabrik tekstil di Karanganyar dan pasar tradisional di Kota Tegal. Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa mengunjungi sejumlah pabrik tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis siang. Mantan Panglima TNI ini sedianya memberikan sejumlah program mulai dari masalah PHK, bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Cawagup Hendrar Prihadi mengunjungi pasar tradisional di Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, pendamping Cagup Andika Perkasa tersebut menjanjikan kenyamanan pasar hingga kestabilan pasokan serta harga barang kebutuhan pokok. Dalam acara khataman Al-Quran dan doa bersama, Cagup-Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun mendapat dukungan ribuan Bunyai dan Nawaning, panggilan akrab istri dan putri kiai di kawasan Jalan Pemuda, Semarang, Jawa Tengah. Mereka akan turun untuk mendukung pemenangan pasangan nomor urut 2 pada 27 November mendatang. Tim Liputan melaporkan. Jajaran Ketua dan Wakil Ketua DPD RI periode 2024-2029 menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. DPD menyampaikan dukungannya dan siap bersinergi dalam pemerintahan baru. Pertemuan jajaran Ketua DPD RI dengan Prabowo Subianto berlangsung di ruang kerja Menteri Pertahanan Jakarta pada Kamis sore. Kehadiran jajaran Ketua DPD RI untuk memperkenalkan diri setelah terpilih dan pihaknya siap membantu serta bersinergi untuk mendukung program pemerintahan yang baru. Isu dan masalah kebangsaan juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ada kutipan beliau yang saya ingin kami menyampaikan pertama tadi bahwa kami baru terpilih, kedua kami dari posisi parlemen, posisi DPD yang memang sebagai representasi masyarakat daerah di pusat akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan, Presiden terpilih ya untuk 5 tahun yang akan datang yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Pemirsa, jelang HUT TNI ke-79 kami akan mengajak Anda untuk melihat perjuangan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Nuga, Papua Pegunungan. Tidak hanya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga, mereka juga berperan sebagai guru bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. 3 ditambah 1 berapa, Omer? 4. Berapa? 4, pintar. Menjadi guru dadakan tidak masalah bagi aparat TNI Angkatan Darat dari Satgas Pamtas Mobile RI PNG, Yonif 503 Mayangkara Korps Habema saat bertugas di Induga, Papua Pegunungan. Alih-alih menenteng senjata, mereka justru memegang kapur dan spidol untuk memberikan pelajaran matematika atau alfabet untuk anak-anak di distrik Kenyam. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Dan tentu saja pemahaman tentang dasar negara Pancasila.
Kami di sini memang muridnya tidak terlalu banyak, sedikit. Pemahaman kami terhadap negara atau terhadap ilmu pengetahuan juga agak minim, sehingga kami punya harapan bahwa besok-besok kita bisa kerjasama dalam hal apa saja, khususnya kalau ada buku-buku bisa disumbang untuk kami supaya kami bisa belajar lebih lanjut. Pendidikan memang menjadi salah satu fokus Satgas saat bertugas di wilayah Enduga. Karena ini sangat penting sebagai tahapan awal di dalam perjalanan pendidikan anak-anak, dan juga sekolah dasar itu adalah tempatnya untuk menanamkan akhlak budi pekerti dan menjadi dasar dari kecerdasan ilmu pengetahuan di sekolah dasar. Tidak hanya menjadi guru pengajar, aparat juga memperbaiki ruang kelas dan membuat akses jalan untuk murid yang sehari-hari harus melewati rawa yang becek dan berlumpur. Sebelumnya, guru-guru maupun anak-anak SD menuju sekolahan tidak ada jalan, sehingga melewati lumpur ataupun rawa, ataupun harus memutar jauh sebelum menuju ke sekolahan. Agar semakin semangat belajar, Satgas 503 Mayangkara Koops Habema bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional membagikan 300 paket seragam, alat tulis, dan sepatu untuk anak-anak usia sekolah. Bantuan ini diharapkan bisa membuat anak-anak di Enduga bisa merasakan proses belajar mengajar layaknya anak-anak sekolah di kota besar. Tim Liputan melaporkan. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya pasca serangan misil Iran, sejumlah kerusakan nampak di pangkalan udara Nevatim, salah satu pangkalan terbesar militer Israel. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Kembali lagi di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama. Pemirsa, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan kemerdekaan Palestina dan resolusi damai bagi konflik di Timur Tengah. Sementara pasca serangan misil Iran, sejumlah kerusakan nampak di pangkalan udara Nevatim, salah satu pangkalan terbesar militer Israel. Ratusan misil balistik Iran yang menghujani sejumlah wilayah Israel pada Selasa lalu mengenai basis militer Israel. Selain di Tel Aviv, serangan yang disebut sebagai balasan atas terbunuhnya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah dan pemimpin Hamas Ismail Haniyah itu jatuh di pangkalan udara Nevatim. Akibat serangan itu, sejumlah lubang nampak di landas pacu dan atap hanggar pesawat. Sedangkan sisa-sisa misil Iran yang berhasil disergap pertahanan Israel jatuh di sejumlah wilayah di selatan Israel dekat Arad. Sementara itu, 7 petugas penyelamat tewas usai serangan udara Israel menghantam permukiman di Beirut, Lebanon. Mengantisipasi konflik yang terus memanas, Kementerian Republik Indonesia telah mengevakuasi 25 WNI yang tinggal di Lebanon. Yang dievakuasi kali ini adalah melalui darat, dan tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan bahwa mereka sudah sampai melalui Suriah, melalui Damaskus dengan selamat untuk kemudian akan kembali ke Indonesia. Sementara jelang setahun insiden 7 Oktober yang jadi pemicu serangan Israel ke Palestina, kondisi warga tepi barat kian memprihatinkan. Mereka nekat menembus blokade militer Israel demi bisa keluar dari kondisi minim pangan dan sarana penunjang kehidupan. Indonesia melalui Kemenlu terus berupaya mendorong pengakuan kemerdekaan negara Palestina. Dua hal utama yang diperjuangkan Indonesia selama sidang Majelis Umum PBB kemarin adalah pertama, terus menggalang negara-negara untuk mengakui negara Palestina. Pengakuan ini akan menempatkan Palestina dalam posisi sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Pengakuan ini akan memberikan harapan bagi bangsa Palestina. Dan pengakuan ini juga merupakan cara menekan kepada Israel agar segera menghentikan kekejamannya terhadap bangsa Palestina. Menurut Menlu Retno Marsudi, lebih dari 41.000 orang, di mana 15.000 diantaranya anak-anak, tewas sejak serangan Israel ke Palestina. Tim Liputan melaporkan.
Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Api yang berkobar hebat dan kepulan asap tebal memaksa para penghuni hotel mengevakuasi diri lantaran letak hotel berdekatan dengan mal. Api berkobar hebat di dalam sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat dini hari, seperti tampak dalam rekaman video amatir warga. Kepulan asap tebal juga menyelimuti seluruh gedung. Bahkan para penghuni hotel harus mengevakuasi diri lantaran tempat mereka menginap menyatu dengan mal. Mereka kemudian berkumpul di parkiran berikut dengan barang bawaannya. Untuk menjinakkan si jago merah, selain kerahkan mobil damkar, petugas juga menurunkan mobil penyedot asap. Kebakaran terjadi di lantai 5 yang juga merupakan tempat makan dan minum. Keadaan situasi di lantai 5. Ya, 1 kali. Lagi nginep di hotel, lantai 9. Lantai 9, akhirnya keluar Bang ya? Ya. Tadi gimana Bang? Instruksi dari pihak hotel sendiri Bang? Ya tadinya kan belum ada instruksi, masih stay aja, tapi nggak apa-apa kalau mau evakuasi aja katanya. Asap apa gimana? Diinfokan apa Bang? Asap di lorong udah kelihatan asap. Ini diketahui penyebab dan awal api dalam peristiwa tersebut sebab masih dalam penyelidikan aparat. Alpas Pandi melaporkan dari Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara Aceh selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir bandang. Banjir bandang pun menerjang sejumlah kawasan di Kecamatan Semadam hingga melumpuhkan kegiatan warga. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Banjir bandang yang menghantam desa Pasir Puntung dan Kampung Baru membuat warga histeris dan ketakutan. Arus air yang deras bercampur lumpur menggerus permukiman di dua kawasan ini berdampak pada lumpuhnya kegiatan warga lantaran akses jalan tertutup bongkahan batu dan gelondongan kayu. Bahkan luapan air sungai juga merendam jalan nasional hingga menghambat arus lalu lintas. Setelah sholat Isya, hujan sangat lebat, jadi erosi turun dan jembatan kita yang ada di sini tertutup ya. Dua alat berat diturunkan pihak BPBD Aceh Tenggara untuk menyingkirkan puing-puing dan material kayu hingga kendaraan kembali melintasi jalan nasional tersebut. Selanjutnya besok dengan P2DN sudah akan nanti membersihkan daripada lumpur-lumpur yang ada, nanti dibantu juga dari BPBD, mobil damkar untuk membersihkan jalan di sekitaran Metropolis ke depan. Kondisi hari ini masih dalam pendataan. Dalam hal ini mungkin besok sudah bisa kita rilis ya, terkait daripada mungkin ada kerusakan daripada rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat. Sebagian warga yang trauma mengungsi dan bertahan di tempat yang aman. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak BPBD mengimbau warga untuk waspada karena curah hujan masih tinggi. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Tenggara, Aceh. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang terus erupsi memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Imbas letusan itu, rumah-rumah warga rusak dan tak layak untuk mereka huni. Dalam laporan PVMBG, per 6 jam Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.100 meter di atas puncak atau sekitar 2.600-an meter di atas permukaan laut. Dampak letusan ini memaksa sebagian warga meninggalkan rumahnya lantaran rusak. Bahkan selama 6 bulan terakhir permukiman mereka terdampak langsung erupsi dan muntahan abu vulkanis Gunung Lewotobi. Terlebih masuk musim penghujan, sedianya mereka harus mengungsi agar tidak tidur di bawah atap rumah yang rusak atau bocor. Atapnya bocor semua ini, itu karena abu kan sudah 6 bulan kira-kira. Jadi kami kalau setiap kali kalau hujan, kami cari tempat yang kemungkinan yang belum bocor, kami berteduh di bawah. Kalau seandainya hujan, ke tetangga sebelah kalau... Pemirsa, sejumlah siswa sebuah sekolah dasar di kota Cilegon, Banten terjangkit cacar air. Petugas puskesmas setempat melakukan sterilisasi ruang kelas dan memberikan penyuluhan terhadap wali murid. Petugas kesehatan dari Puskesmas Kelurahan Ciwedus melakukan sterilisasi ruang kelas sebuah sekolah dasar di Cilegon, Banten yang muridnya terjangkit penyakit cacar air.
Dengan menggunakan APD, petugas melakukan penyemprotan disinfektan ke setiap kelas untuk membasmi virus cacar air yang menyebar di sekolah. Selain melakukan sterilisasi, petugas puskesmas juga memberikan penyuluhan kepada wali murid. Virus cacar air menyebar dan menjangkiti 21 siswa di sekolah ini. 18 murid merupakan siswa kelas 1B dan 3 orang siswa lainnya berada di kelas 3A. Murid yang terjangkit untuk sementara waktu harus melakukan pembelajaran secara daring. Awalnya ada 3 anak, ya awalnya 3 anak yang kena cacar, kemudian sudah merasa sembuh, sudah sehat, sudah kering juga, dan sudah masuk sekolah. Nah, ketika anak ini sudah masuk, ternyata baru ada lagi nih beberapa anak yang tadi saya sebutkan kena juga. Dinas Pendidikan setempat masih berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan untuk menanggulangi penyebaran cacar air di sekolah ini. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten. 2 ekor buaya yang berkeliaran di permukiman di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat membuat warga khawatir akan keselamatan mereka. Buaya-buaya itu lepas dari tempat penangkaran yang berada di dekat kampung setelah tembok pembatas jebol. Petugas penangkaran dibantu sejumlah warga menangkap 2 ekor buaya yang lepas dari penangkaran di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis pagi. 2 reptil yang panjangnya 3 meter itu lepas dari lokasi penangkaran setelah tembok pembatas jebol akibat meluapnya sungai Margaluyu pada hari Rabu malam. Karena letaknya berdekatan dengan permukiman, buaya-buaya berkeliaran di kampung sehingga membuat warga khawatir dengan keselamatan mereka. Di lokasi penangkaran itu ada sebanyak 80 ekor buaya yang merupakan milik BKSDA. Sejak tahun 2016, puluhan reptil itu dititipkan di tempat penangkaran milik warga. Namun belum diketahui secara pasti jumlah buaya yang lepas akibat jebolnya dinding tempat penangkaran. Untuk berita puluhan buaya yang lepas itu hoax ya. Jadi intinya kemarin mungkin ada kejadian di mana hujan lebat yang menimbulkan jebolnya dinding pembatas penangkaran buaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, petugas dari lokasi penangkaran melakukan penyisiran karena dikhawatirkan masih ada buaya yang berkeliaran. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Dari ajang Pegadaian Liga 2, pemirsa, Bayangkara Presisi FC berhasil kembali ke jalur positif. The Guardian menang telak 4-1 melawan tuan rumah Persekat Tegal. Dengan tendangan yang begitu fantastis, Matimier melengkapi kemenangan Bayangkara Presisi. 2 laga tanpa kemenangan membayangi Bayangkara Presisi FC saat bertandang ke markas Persekat Tegal di Stadion Trisangga, Tegal, Jawa Tengah, Kamis sore. Bertindak sebagai tim tamu, The Guardian langsung unggul di menit ke-35 lewat sepakan Muhammad Hargianto. Oh, set play dari ini tendangan bebas yang sudah. Dan juga movement yang sudah memang dilatih ya dia. Sangat tajam tadi. Laskar Ki Gede Sebayu baru bisa membalas di babak kedua. Tepatnya menit ke-51, publik tuan rumah bersorak saat Felipe Ryan mencetak gol setelah menerima umpan silang. Bola kepada Felipe Ryan. Babak kedua yang sangat keras, tendangan setengah volley yang begitu mematikan, tidak bisa. Skor imbang tak berlangsung lama. Bayangkara yang tampil dominan kembali unggul di menit 68. Skala Persekat untuk kali kedua dan tentunya kali ini. Bola pantulan dari Ilyas Pasoyevic sukses dimaksimalkan Felipe Ferreira. 3 menit berselang, giliran Spaso yang mencetak gol usai menerima umpan Frankie Misa. Oh, Frankie, apa yang terjadi? Berikan umpan ke tiang kedua, Spaso ya. Aksi penuh 1 unggul Bayangkara Presisi. Iya, ada kelengahan dari Dekion tadi sehingga pesta gol tim tamu ditutup Matias Mayer jelang laga berakhir. Dari Felipe, peluang dengan tendangan Timier melengkapi kemenangan Bayangkara. Skor 4-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini mengantarkan The Guardian naik ke posisi 4 dengan poin 7, sementara Persekat Tegal terdampar di urutan 8.
dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Ilham Ardiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas.